Ya, silakan dipilih. Mau membahas yang mana? Tentang persamaan garis singgung atau tentang monotonan boleh, atau yang nomor sampai sampai 4 nomornya. Silakan. Yang kemonotonan boleh, Bu. Monotonan yang mana? Ya nomor 3 ya, Bu ya. Nomor 3, nomor 4 juga kemonotonan. Oke. 3, 4 itu kemonotonan. Boleh yang 3A aja, Bu. 3A, oke. Kita geser. 3A. 6X. Nah, ditanya adalah interval fungsi naik dan turun ya. Cara pertama adalah turunkan kurvanya pasti ya. Monoton itu berarti turunkan kurvanya. Kita cari f aksen x-nya. Sama dengan apa, Andre? 2x min 6. 2x min 6. Oke. Kemudian syarat jika apa, Andre? Fungsi kita akan naik jika? Maaf, Bu, saya agak lupa, Bu. Sambil dilihat modulnya, sambil dibuka coba. Kemonotonan, kamu baca di monoton, kemudian di teorema, Andre. Teorema kemonotonan. Nah, syarat F naik jika apa? Jika lebih dari 0, Bu. Apanya yang lebih dari 0? Selang I. Ya. Kok selang I-nya? Sebentar, Bu. Bacanya yang teliti. Siapa yang lebih besar dari 0? Di teorema ya? Turunannya, Bu. Nah, turunannya berarti F aksen X harus lebih besar dari 0. Turunan itu sebenarnya apa sih? Kenapa kalau naik itu F aksen X-nya harus lebih besar dari 0? Nah, kita harus paham alasannya ya. Konsepnya ini nih harus paham supaya nggak usah ngapalin gitu. Ya udah otomatis. Karena kita tahu maksudnya gitu. Supaya fungsi kita naik kan kayak gini ya. Nah, kapan naik? Di sini nih naik, ya kan? Nah, ini saat ternyata di sini ini saat F aksen X-nya lebih besar dari 0. Nah, F aksen X itu apa sih, Andre? Yang selama ini udah kita bahas. F aksen itu sebenarnya apa sih? Konsep turunan pertama kali. Nah, ada apa gitu. Ingat ya? DY per DX ya, Bu. Iya, dy per dx apa? Makna yang gampang dipahami di aplikasinya. Aksen X itu sebenarnya apa sih? Gradien, Bu. Gradien. Nah, gradien. Oh, kalau garis kita akan naik tuh, kalau gradiennya positif, bacanya ini. Nah, jadi kita ngerti maknanya. Oh, kalau fungsi kita akan naik tuh, nanjak tuh artinya, oh, kemiringannya positif tuh. Kemiringan itu apa sih? Gradien. Gradien itu apa sih? Di bahasan materi kita, F aksen X gitu. Paham ya? Jadi sambil dicerna, dipahami konsepnya ya. Supaya nanti nggak usah harus buka-buka lagi, kita udah otomatis. Gitu. Oke, nah kemudian kita tadi udah menghitung turunannya nih, 2. Muncul materi apa nih, Audrey? Waktu kelas 10 sudah pernah membahas ini ya. Ini materi apa kalau di kelas 10 namanya? Pertidaksamaan ya, Bu. Pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu cara menyelesaikannya gimana sih? Pakai garis bilangan bukan, Bu? Oh, enggak. Kita cari X-nya dulu, Audrey. Ya kan? Jadi ini kan enggak kuadrat nih, ya udah pindah aja tuh 6-nya. Ini naik, kita naik. Paham, Audrey? Iya, Bu. Jadi tidak selalu pakai garis bilangan. Kapan kita pakai garis bilangan? Kalau kita harus memfaktorkan turunannya, gitu ya. Kalau di turunannya itu kok ada X kuadrat ya, nah kita ketemu pertidaksamaan kuadrat, berarti kita mencari X-nya harus pakai pemfaktoran. Kalau dapat pemfaktoran X-nya lebih dari 1, berarti kita mesti wajib pakai garis bilangan. Supaya kita tahu daerah mana yang gradiennya plus, daerah mana yang gradiennya min. Gitu ya, Oke ya. Paham? Oke, nah kemudian kan tadi yang ditanya naik turun, ya udah berarti turun grafik
akan turun, ya X kurang dari 3, gitu kan, Dre? Sisanya. Oke, kalau X lebih besar dari 3 itu naik, oh berarti sisanya yang turun. Nah, ini pasti dia fungsi kuadrat kan? Nah, dia adalah gini, di 3 nih, di 3. Itu saat dia perubahan nih, ini naik, kemudian di sini turun. Gitu, kurvanya X. Salah ya, kebalik. Kurang dari 3 itu yang turun. Nah, dia turun dulu, terus naik. Nah, kayak gitu. Gambaran kurvanya. Paham, Audrey? Iya, Bu. Udah lumayan. Oke, udah lumayan. Sekarang kita lanjutkan ke yang tadi. Materi berikutnya. Nah, tadi kita tahu ya, ingat ya, kalau F itu naik, jika syaratnya apa? F aksen X, jika F aksen X berarti yang kurang dari 0 ya. Nah, sekarang Bu, ini cuma ada lebih besar, lebih kecil, yang sama dengan kemana? Nah, sama dengan itu nanti yang maksimnya, gitu ya. Jadi F akan stasioner namanya. Jika F aksen X sama dengan 0, nah ini syarat kita nanti. Jadi di turunan itu, di aplikasi turunan tidak pernah kalian akan mendapatkan lebih besar sama dengan nggak akan, atau lebih kecil sama dengan, karena apa? Mereka konteksnya berbeda. Lebih besar itu untuk naik, lebih kecil itu untuk turun, sama dengan itu untuk stasioner. Nah, stasioner itu apa aja? Nanti Mas Min itu termasuk di stasioner. Kenapa namanya stasioner, Bu? Stasiun, sebenarnya stasiun itu kan tempat berhenti ya. Nah, saat dia nggak melakukan penambahan kecepatan atau pengurangan kecepatan. Nah, jadi kalau ada melempar batu ke atas tuh ada saat stasionernya tuh, nah mencapai tinggi maksimum gitu kan. Ini adalah tempat-tempat stasioner yang maksimum ya. Ini adalah titik balik. Atau nama lainnya adalah maksimum lokal. Lokal. Bu, kenapa ada lokalnya? Karena lokal di sini bisa jadi ini kurvanya akan terus ke sana, kan ada maksnya lagi di sana. Tapi ini lokal di sini nih, gitu, di area sini. Gitu. Kemudian yang di sini, ini lembah gitu ya. Ini adalah titik balik. Titik balik. Jadi kalau ada lokal-lokal itu artinya di stasionernya ya, di stasioner. Di F aksen X sama dengan 0. Bu, yang satu lagi ini apa? Yang ini belokan. Ini adalah titik belok sama belok ya, membedakan. Titik balik itu berbalik arah. Tadinya kurva terbuka ke bawah, kemudian kemudian ke atas. Nah, tadinya naik kemudian turun, perubahan gradien ya. Tapi kalau gradiennya nggak berubah, dari turun kemudian turun lagi, oh berarti di situ ada belokan. Jadi ini ada stasionernya ya. Nah, kemudian teman-teman nanti di permasalahan stasioner, itu kalian harus teliti yang ditanya apa. Jadi nanti kalau menanyakan nilai stasioner, berarti FA ya, setelah substitusi ke fungsi aslinya, itu namanya adalah nilai stasioner. Tetapi kalau yang ditanya titik stasioner, berarti temukan X dan Y-nya ya, pasangkan. Pembuat stasionernya sama nilai stasionernya. Itu ketemu titik. Jadi bedakan nilai dan titik ya. Oke, ini contoh soal dulu sebelum ke yang berikutnya. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi f(x) berikut. Nah, pertama kita turunkan dulu ya fungsinya. Turunkan dulu fungsinya, kemudian nah, kita ketemu di sini dapat ada dua nih. X-nya sama dengan min 2 sama X sama dengan 2. Pembuat stasioner. Jadi belum dapat jawabannya ya. Nah, nilai stasioner itu yang mana? Kalau kita masukkan ke fungsi aslinya nih, F min 2 kita hitung tuh. Jadinya apa? Min 2 pangkat ditambah 8 nantinya. Ini min 8 habis 24 ya. 2 pangkat 3 min 12 kali 2 ditambah 8. 8 tambah 8 16. 16 dikurangi 24 nilai stasioner. Nah, 24 sama min 8. Itu disebut nilai stasioner. Nah, sekarang titik stasionernya yang mana? Titik stasioner itu adalah titik sama pasangan antara X dan Y itu ya. Itu adalah titik. Gitu. Nah, nanti ada lagi yang ditanya jenis stasionernya apa. Nah, kalau jenis stasioner itu baru ini dia. Muncul ke sini. Jenis stasioner itu ada 4 jenis stasioner. Jadi nanti kalau ditanya jenis stasioner jangan bingung. Jenis pertama itu terjadi kapan?
saat kalau kalian ketemu di garis bilangan kita habis plus kemudian min gradiennya. Plus itu kan naik ya, naik kemudian turun. Oh, dia terjadi maksimum. Jenis stasionernya adalah maksimum. Jenis yang kedua adalah balik minimum ya. Nah, ini saya hanya balik maksimum, balik minimum itu tergantung nanti pertanyaannya yang ditanya nilai atau titik ya. Kalau nilai balik maksimum ya udah F A-nya gitu kan. Kalau titik ya berarti F A, FA. Kemudian kalau balik minimum jika nanti kalian dapat dari tambah ya jadi ya, turun kemudian naik berarti dia adalah jenis stasioner yang minimum. Kemudian yang ketiga adalah yang belokan. Nah, belok itu ada dua, belok naik sama belok turun. Belok naik itu kayak mana Bu kasusnya? Nah, ini batas ya. Wilayah. Nah, gradiennya plus nanjak ya, tapi di sana ada pembuat stasionernya nih. Oh, berarti dia terjadi belok naik tuh gitu. Kemudian yang keempat adalah belok turun. Nah, ini belok naik itu bisa jadi belok positif gitu ya. Belok turun itu bisa ada yang menyebutkan dia belok negatif gitu ya. Nah, kasusnya adalah kalau di sini kasusnya stasionernya, pembuat stasionernya ini min, kemudian min gradiennya min di kanan kirinya D, pembuat stasioner. Artinya dia belok yang turun gitu. Sampai di sini apakah jelas? Konsep dasarnya dulu di materi max min stasioner. Jelas ya, pokoknya nanti kalau yang ditanya nilai stasioner, berarti pembuat stasioner substitusi ke fungsi aslinya dulu supaya dapat Y-nya itu adalah nilai. Kalau titik pasangkan antara X pembuat stasioner sama nilai stasionernya. Kemudian kalau ditanya jenis stasioner, nah antara 4 hal nih, ya termasuk yang balik maksimum, atau balik minimum, atau belok naik, atau belok turun. Nah, kemudian ini kan tentang max-min yang stasioner ya, lokal, max-min lokal. Bu, kalau yang nggak lokal yang kayak apa? Nah, kalau yang nggak lokal tuh yang kayak gini. Yang nggak lokal tuh nih, kalau nilai maksimum, nilai minimum itu pada suatu interval tertutup, ada intervalnya. Bu, contoh soalnya kayak apa? Nih, kayak gini. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi bla 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 pada interval. Nah, ada intervalnya. Maka ini artinya apa? Yang ditanya adalah pokoknya di sekitar min 1 sama 3 tuh maksimumnya berapa gitu. Jadi yang wajib kalian hitung adalah ujung-ujung interval nih, kalian cari dulu ya. Jadi kalian F3 sama dengan interval. Nilai ya. Nilai di ujung interval. Kemudian stasioner. Karena siapa tahu di sini ada stasioner max-min lokalnya gitu ya. Stasionernya berarti f aksen X sama dengan 0 ya. Nanti di situ ketemu. Nah, ini kita lihat aja ke sini. Nah, ini F-1, F3 dapat tuh. Saya stabilo nih hasilnya ya. 7 mana? 7 sama 27. Nah, kemudian kita cari nilai stasionernya. Ternyata kita dapat dua nilai X nih. 0 sama 4. Nah, konsentrasikan di interval kita tadi dari 1 sampai 3. Oh, ternyata kok 0 ada di sini nih, 0 ada, masuk. Berarti masuk hitungan. Maka ini jangan dihitung gitu ya. Jangan dicari nilai yang nggak berguna. Karena yang konsentrasi kita adalah di interval yang dimaui di soal ini. Nah, berarti kita tinggal menghitung F0. Ketemu nih 0. Berarti 27 sama 0, kita tinggal membandingkan. Nilai yang terbesar itu jadi nilai max, nilai yang terkecil jadi nilai min. Itu kalau nilai max min bukan lokal ya. Oke, itu tentang max min. Nah, nanti kalian silahkan untuk latihan bisa dicoba kerjakan. Nah, ini nomor 1 aja dulu ya. Ini nilai stasioner dan jenisnya ya teman-teman, max min, balik max, balik min, atau belokan. Silahkan dicoba yang ini dulu, yang bawah-bawah soal cerita untuk pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman, saya stop.